Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahim alaihi salam ala nafsihi wa huwa ibnu samani nasanatin au kama qala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Juga kita bisa syiar, juga kita bisa saling tawasau bil haq, mengingatkan, menasihati dalam hal-hal yang benar, juga mengingatkan untuk senantiasa berada dalam kesabaran. Monggo sambil diminum mumpung si anget nggo tambah adem. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha meneladani beliau, juga berusaha untuk melanjutkan dakwah semampu kita. Amin. Dengan harapan beliau mengakui kita sebagai umatnya dan nanti juga memberikan pertolongan syafaat. Amin. Monggo sambil diicipi gedang ini. Apa kurmane apa gedang goreng ya. Kan kerdus. Apa kacang. Suguhane padha iki THR. Apa kuwi abon ya no. Malkis abon. Ayo Dek, dibuka Dek, dicipi. Sambil saya menyampaikan presentasi terkait dengan tema yang kita akan pelajari bersama-sama. Oh, jerung tak kirimi aja sih. Nomornya sih dita jeneng mungkin deh. Ora ono jenenge tak goleki. Udah ya. Kita lanjut, kita belajar malam hari ini melanjutkan sesi pembahasan Sirah Nabawiyah, terutama nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi ada berapa? 5. Siapa wae? Nih. No? Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Yaitu, ini kita belajar dari Ibrahim alaihi salam. Itu gambar apa itu? Yang slide pertama itu. Belajar dari Ibrahim. Ya, ini kota kuno Babilonia ya. Sampai sekarang masih ada reruntuhannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau kekasih Allah yang luar biasa. Sepanjang hidupnya adalah bukti cinta dan ketaatan kepada Robnya, kepada penciptanya, bukti atas kepahamannya, bukti atas kebersihan jiwanya, bukti akan cintanya terhadap kebenaran dan pengorbanan. Maka keseluruhannya itu bisa diwakili, kata Ustadz Salim Afilah, adalah dengan kata-kata cinta. Ibrahim itu beliau hidup dengan sepenuh cinta kepada Sang Maha Pencipta. Maka cinta itu kemudian dikembangbiakkan oleh Sang Pencipta untuk keluarganya, untuk anak turunnya, bahkan nanti sampai kepada keturunan yang paling berkah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kakek moyangnya itu orang yang luar biasa di dalam memanage cinta ini. Cintanya kepada Allah, ketaatannya yang merupakan buah dari cinta itu tidak tertandingi, tidak dikalahkan oleh apapun. Kita akan belajar dari Ibrahim tentang nasab beliau, kemudian juga akhlak, karakter, kepribadian beliau, juga ibroh pelajaran apa yang nanti bisa kita petik dari penggal-penggal sejarah kehidupan beliau. Walaupun mungkin tidak selesai satu malam ya, karena kita dibatasi, mungkin besok bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, di situ ada salah satu kitab rujukan yang adik-adik harus baca. Namanya apa itu? Di Selejo ora metu kitab. Nah, itu. Apa itu? Qasas Anbiya. Qasasul Anbiya, karangan
Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, atau lebih terkenal dengan Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu beliau punya minimal 3 kitab masterpiece yang sangat terkenal. 1, Tafsir Ibnu Katsir, itu yang paling terkenal. Judulnya padahal aslinya kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, tapi lebih terkenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Karena apa? Beliau mengambil corak tafsir itu adalah tafsir bil ma'tsur. Karena corak tafsir itu macam-macam, ada tafsir bil ma'tsur, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir lugawi, ada tafsir fani, ada tafsir haroki kalau ada adik belajar ilmu tafsir. Tafsir bil ma'tsur itu adalah menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan ayat Al-Qur'an yang lain ataupun hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal dari asar para sahabat yang itu sudah diridhoi oleh Rasulullah. Maka ini namanya ma'tsur. Ma'tsur dari kata asar, itu ada riwayatnya dari generasi pertama, yaitu Nabi dan para sahabat. Itu tafsir apa tadi? Tafsir bil ma'tsur. Maka kita kenal ada doa namanya al-ma'tsurat. Itu adalah kumpulan doa-doa yang itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Apa namanya? Al-Ma'tsurat. Nah itu silahkan itu menjadi wirid. Wirid itu artinya sesuatu yang diwaroda, diulang-ulang, dibiasakan setiap hari pagi sore. Minimal yo sehari sekali. Nek ra kuat maca kubro ya sing sugro. Nek sing sugro diwaca ping 3 ra kuat ya diwaca pisan-pisan. Pisan-pisan ra kuat ya saelinge apa kono sing saka kono. Minimal istighfar itu ya. Yang kedua ada tafsir lughawi, tafsir yang menjelaskan kata-kata yang sulit yang memiliki makna-makna yang luas. Biasanya ini disebut tafsir lughawi, tafsir bahasa. Contohnya adalah tafsir Jalalain. Ini lebih terkenal juga itu tafsir Jalalain itu. Kalau kita menguasai tafsir apa? Jalan lain. Jalan lain, yaitu bertanya aja, nggak usah menafsirkan. Cukup bertanya. Ada tafsir fani, tafsir yang berisi tentang keindahan sastra, keindahan balaghah, keindahan uslub. Uslub ya. Uslub itu susunan ya. Susunan kata-katanya itu. Ini tafsir fani. Contohnya adalah tafsir Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari ya. Itu tafsir yang berisi tentang balaghah, keindahan bahasa Al-Qur'an. Ada lagi tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Jadi tidak diambil keseluruhan ayat, hanya diambil beberapa ayat saja yang terkait dengan tema zakat misalnya. Nanti tentang terkait dengan misalnya tentang ta'adud misalnya. Ta'adud ke. Ya itu. Namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik ya. Ada tafsir metode terbaru itu tafsir haroki, tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dikaitkan dengan fikih sirah, fikih sejarah Rasul dan para sahabat, kemudian kita harus bergerak seperti apa, maka dinamakan haroki, itu pergerakan. Yang ditafsir ini yang kemudian menjadikan pengarangnya itu syahid di tiang gantungan. Itu memang ilmu itu kadang-kadang ya harganya mahal. Tafsir haroki itu tafsir fi Dhilalil Quran karya Sayyid Qutb. Ini contoh ya. Nah kemudian yang kedua ada Qasasul Anbiya, ini karangan Imam Ibnu Katsir, yaitu sejarah nabi-nabi Rasul sejak mulai dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail sampai Isa alaihissalam. Rasulullah Muhammad tidak dicantumkan dalam kitab ini karena membutuhkan pembahasan tersendiri yang panjang kali lebar kali tinggi. jadi sangat luas.
Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, itu yang biasanya diringkas dalam satu poster ya. Kalau ada adik lihat di masjid-masjid tertentu itu ada poster besar itu ya. Gambarnya adalah apa istilahnya kronologi penciptaan alam semesta dari awal sampai kiamat itu kan ada. Gambar poster besar itu loh. Itu sumbernya dari Al-Bidayah wan Nihayah. Permulaan dan penutupan. Jadi seluruh desain skenario penciptaan alam semesta ini diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab itu. Ya minimal tahu maca itu, terjemahan apa-apa itu. Nah, ini kota kuno Babilonia. Kalau di Al-Qur'an disebut negeri Babil, Bibabila Haruta wa Maruta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 itu kan. Dan di Bangka Belitung gitu. Indonesia. Provinsi Babel. Ya, ini apa sebuah kota yang usianya udah sangat lama. Nah itu sekarang kita mulai melihat nasab Ibrahim. Ibrahim lahir sekitar tahun 1997 sebelum Masehi. Agak sangat ulah itu ya berarti kayak selawe tau. Selawe tahun saiki. Nek Masehi ini itu sebelum Masehi. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan tahun 1880 sebelum Masehi. Ya udah korone pokoknya di usia ini apa? Ya, kira-kira itu ya. Di tanah Ur Babilonia atau Kaldaniyin. Ini disebutkan di dalam Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir juz 1 halaman 155 itu. Di pojok kanan bawah itu ada tulisan Indonesianya, kemudian di pojok kiri bawah itu ada screenshot dari kitabnya ya, dari Qasasul Anbiya halaman 155 itu. Nah itu peta di situ bisa ada lihat Ur itu ada di wilayah mana itu kira-kira itu? Utara tetap atasnya Pak. Berarti Irak. Ya di Irak ini adalah Teluk Persia yang biru laut itu. Kemudian di sebelah kiri bawah adalah Arab Saudi, sebelah kanan itu adalah yang kanan ke kanan itu Iran, nanti yang kanan ke atas itu adalah Irak. Ini adalah tanah Ur itu ada di situ, dekat dengan Teluk Persia. Di sana adalah peradaban wilayah Mesopotamia yang sangat terkenal. Monggo. Ini ada kursi. Monggo. Gitu. Kemudian nama ibunya adalah Amilah. Amilah ya. Disebutkan Imam Ibnu Katsir berdasarkan riwayat-riwayat dari Al-Hafidz Imam Ibnu Asakir bahwa nama ibu Ibrahim itu adalah Amilah. Kalau nama ibunya Rasul adalah Mas Tri urung, Pak? Oh iya. Oh iya belum. Digandulkan nang opo nek ora ono sinyal. Selalu. Sekarang nang iki wilayah embuh kok ya aku ya gumun sing rono-rono sinyalake kok kene ra ono. Ajaib kok sinyale ya. Nah, kemudian nasab Ibrahim alaihissalam itu sampai kepada
Nabi Nuh alaihi salam sebagai orang yang terkenal dengan nama Adam As-Tsani, Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama beserta anak turunnya itu musnah karena banjir zaman Nabi Nuh, maka yang tersisa adalah Nuh dan anak keturunannya. Nabi Nuh punya anak berapa? Ya, Kanan itu kan yang tidak mau naik kapal toh. Yang itu kan berarti yang meninggal. Lah yang hidup siapa aja? Pokoknya dari sama Eropa, Cina dan gitu. Aku lali jenenge. Mongol, khas Mongol. Iya. Ada putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu putranya satu, Sam. Nanti menurunkan bangsa Semit. Bangsa Semit itu bangsa mana aja? Eropa, Syam. Semet Rowe Inggris begitu. Pemain. Mainnya Arsenal ya. Ya pokoknya wilayah-wilayah situ ya. Kemudian yang Ham itu nanti menurunkan orang-orang di sekitaran Afrika. Orangnya kulitnya hitam kok putih. Apa? Futuristik. Nek Pak sapa? Pak Anwar Zatoyo bokonge kuali. Uwir. Kemudian yang satu Yavit, nanti yang kita, kemudian Thailand, Cina dan lain sebagainya itu. Siapa tadi namanya? Sam. Ya. Nah, yang dari lajernya Sam ini dia punya anak namanya Arfaksyad. Ini maca Arabe iso kleru lho, ini tulisan bahasa Indonesia. Arfaksyad. Nah, maka digedhekke di zoom kemudian dibaca yang pojok kiri bawah itu. Di slideshow. Yuk di zoom. Dingin ya dingin. Ampun mentok. Nah, asing dengan pojok kiri bawah kayak kita tahu. Arfaksyad. Mripate 6 iki. Arfaksyad. Arfaksyad. Jadi termasuk nek orang nggo maca Indonesia apa nek ora maca Arabe cuma maca terjemahnya nanti macane nahur gitu. Nahur. Ragu gitu. Ragu. Ya kalau enggak baca Arabiknya bisa salah itu. Ya, Sam punya anak Arfaksyad, kemudian dia punya anak lagi namanya Syalih, kemudian Abid, kemudian Falig, pakai goin, kemudian Ragu, Sarug, Sarug, Nahur, ora hak tapi hak, tidak nahur tetapi nahur, kemudian Taroh, ada yang menyebut juga tarikh. Ada Terah, namanya memang dialek Arab, dialek Ibrani itu nanti berbeda-beda sedikit nih. Abraham, Ibrahim. Berarti Ibrahim ini adalah keturunan ke-10 dari Nuh. Coba hafal Quran. Nak ditutup HP-nya. Waduh, lu siam emang ragu. Ragu saru. Perusahaan. Bacanya dari bawah kalau nasab itu Ibrahim bin Tarikh. Ibrahim bin Tarikh atau Taroh. Kemudian bin Nahur, bin Saru, bin Rom, Palil, bin Abir, bin Syalih, bin Arfaksyad, bin Sam, bin Nuh. Referensinya apa ini tadi? Qasasul Anbiya.
pengarangnya. Bekasi. Itu nanti di download ya. Masuk-masuk nek Bekasi tuku kitab. Nang Tokopedia atau ning Bukalapak ada. Ini nasabnya untuk memberikan gambaran pada kita bahwa pribadi yang baik itu nasabnya jelas. Maksud berapa? Ono wong yang nasabe ra jelas. Sahabat Nabi tanpa tim. Nek dibawa tarik ke zaman sekarang, nasab itu orang menganggap kadang-kadang tidak penting, tapi dalam Islam nasab itu sangat penting. Mau dicopot. Orang Jawa nasabnya Orang Jawa itu mah justru konsep nasabnya sangat rinci kan. Bahkan turunnya itu sampai 18 tingkat itu ada istilahnya sendiri. Ming sayangnya kita itu tidak apal itu tadi. ya enggak ada marga. Nggih. Kalau saya itu masih tahu nama kakek ke-6 ke atas. Karena ada terah itu tadi yuk dijelaskan, diterangkan mbah sapa itu. Tapi mbah yang ke-7 ke atas itu sudah enggak tahu. Gitu. Mbah kowe ora ngerti jenenge. Ora urung. Bapakku seto aku belum tahu. Dia ngerti cerita. Nah, orang aja ngerti. Foto nih. Data nama itu kan kudune ono. Jadi kalau kami itu nenek ke-6 itu Ngapiyah, yang diambil itu Ngapiyah. Kudune kan lanang ya. Nah ini kan ketahuan nenek itu. Ngapiyah yuk punya anak Sopawi, punya anak Resodinomo. Terus punya anak kok Resodinomo ya nama. Resodinomo. Yuk punya anak lagi Karyodinomo. Yuk Atemo Surip, yuk Poniman, itu bapak saya. Tadi masih ada minimal sih ono jenenge. Nek diturut tekan dhuwur tekan Nabi sapa ngono. Nabi Adam. Nabi Adam. Ya Nabi Nuh ya kan. Pasti semuanya pasti nanti naiknya ke ya ke Nuh itu kan. Karena Dasaran ham. Tulisannya ham sam. Ya itu. Jadi ilmu nasab ini faedahnya orang menjadi berkah karena di dalam Islam itu anak yang tidak jelas nasabnya itu ya walaupun bukan dosa anaknya, tetapi nanti dalam pemilihan imam sholat dia dikerek ke. Kalau ada yang nasabnya jelas diambil nasab yang jelas. Itu bukan kok kita mendiskreditkan anak itu, tetapi agar orang-orang yang khalayak itu menjaga dirinya jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Ono sik nasabe rak jelas ora iki sik nongen. Aman yo. Kamu pomo ono ora apa-apa, itu bukan salahmu itu loh. Tapi yang penting karena kita sudah punya ilmunya, besok kita harus menjaga nasab anak-anak kita itu. Dipelihara, dijaga, diarahkan, dididik betul-betul untuk sampai kepada mahligai pernikahan yang barokah. Jangan ujas-ujus. Nah ini karena kerumusnya adalah akhlak itu di atas ilmu ya kan, adab itu di atas ilmu. Nah itu untuk bisa mencapai hal seperti ini memang harus dikawal dengan baik. Ilmunya tahu tapi kadang-kadang syaiton itu memang kuat, terus punya
imunitas terhadap hal-hal yang buruk ya. Lanjut. Kemudian ujian-ujian Ibrahim alaihissalam diantaranya yang sangat fenomenal ya, yang itu nanti menjadi menyejarah, menjadi bahasa Al-Qur'annya itu adalah warofa'na laka dzikrok. Surat apa pun dibaca pada qobliyah subuh. Satu. Rasulullah mengatakan man shalla raka'ataini qabla subhi bi alam wa alam lam tusibhul fitan. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa yang membaca dalam qobliyah subuh itu surat alam dan alam, maksudnya rakaat pertama itu alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Lam tusibhul fitan, maka dia tidak akan tersentuh fitnah. Fitnah disebutkan di dalam Fathul Mu'in karangan Imam Zainuddin Al-Malibari, juga disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Syatok dalam yang Anatut Thalibin. Nanti dicek juga Imam Ghazali bahwa Rasulullah mengatakan hal itu. Barang siapa yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, rakaat pertama membaca alam nasroh laka sodrok, kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka dia tidak akan tercelakai oleh fitnah. Wah, ya enak uripe Pak. Ya tetap dapat ujian dari Allah, tetapi bagaimana kisah yang kita bahas malam ini, Ibrahim dia akan mendapatkan akhir yang bosone cah saiki happy ending. Bahkan tidak hanya itu, warofa'na laka dzikrok, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu, warofa'na, dan kami tinggikan laka bagimu dzikroka, sebutanmu. Nah, maka Ibrahim itu disebut namanya sepanjang masa di dalam sholat dan juga di luar sholat, apalagi di dalam sholat. Karena memang ujiannya berat, ujiannya nggak tanggung-tanggung gitu kan. Segala apa yang dia miliki, yang dia cintai itu dicurahkan kepada Allah semua, maka ya Allah juga tidak tanggung-tanggung memberikan kemuliaan kepada beliau itu. Kalau kita ingin mulia ya jangan tanggung-tanggung. Aku njuk seneke kok ora do dicipi. Dibuka kardus widek jajal. Karduse. Kayak ngono. Kok cerak dhewe iki tanggung jawab. Diputer. Iku ndak ra kemaem. Dadi ini mawia gedang lu. Gedang cocok. Dijumuk Dek. Diangkat diputer dulu masuk bukan mang pangat. Mang pangat. Ayo kudu gelem. Wong eneke kuwi. Ini digoreng. Ini gedang goreng. Ini crispy. Jadi ujian itu sandangane wong urip. Nek ora gelem diuji berarti dasar urip. Kayak begitu memang, kalau nggak mau diuji lah ya wong hidup kok. Tetapi kalau diuji itu kemudian kita
mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana Zakaria, sebagaimana Isa, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, maka hasilnya adalah happy ending, kemuliaan. Pak, lah kan ada nabi juga yang tidak happy ending, Pak. Dibelah dan dibelah kan itu, dibelah, digergaji tubuhnya jadi dua bagian. Ada nabi-nabi yang seperti itu. Ya wong Bani Israel gitu kan sok belingkan. Sok membunuh nabi-nabi itu kan. Itu juga happy ending, wong nyatanya dia meninggal dengan membawa iman, membawa tauhid. Itu ya tetap happy ending walaupun meninggal. Kata Buya Hamka, kadang-kadang orang itu berakhir dengan mamat itu lebih bermakna daripada berakhir dengan hayat. Hayat itu hidup, mamat itu mati. Nah, ana bocah jenenge mamat, tek matek. Ana bocah jenenge cak mamat, ce mamat. Mamat ki artine mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Nek diwaca sukun apa mamat, nek nang mburi nek karang gua mati. Nah itu. Nah, apa saja ujian Ibrahim sebagaimana disebutkan di dalam Al-Anbiya ayat 63, menghancurkan patung di rumah penyembahan berhala itu. Itu kisah yang sangat apa ya? Viral ya nek saiki, ngeri banget itu ya. Wong siji tetapi ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan seluruh penduduk negara mana tadi? Babil, gitu. Negara Babil. Nama rajanya Namrud. Atau di nama lainnya itu Nebukadnezar. Nebu CHAD Chat Nezar tulisannya. Nah, itu konon penyembah berhala itu. Patung-patung ya. Memang disebutkan dalam Al-Qur'an begitu kok. Nah, Ibrahim ketika mengingatkan umatnya atas perintah Allah kemudian menghancurkan berhala-berhala itu, kira-kira resikonya apa itu? Mati kan itu. Ibrahim kira-kira bisa menghitung nggak risikonya itu. Yang beliau orang yang cerdas. Nabi-nabi itu kan khatonah ya. Ya pasti sudah dihitung. Tapi karena ketaatan kepada Allah itu mengalahkan segala-galanya, ya resiko itu ya wong sandangane wong urip ya wis dilakoni. Betul, akhirnya nanti Ibrahim diinterogasi, ditangkap, kemudian dihukum mati. Caranya? Bakarnya di mana? Yaitu di alun-alun dibikin bangunan ya. Kalau di Qasasul Anbiya itu dibikinkan apa namanya? Jaibatul Azimah. Apa itu? Jaib itu apa? Juyub. Sundukuna juyubuna. Apa itu? Ada kan slogan dalam dakwah itu sundukuna juyubuna. Sunduk itu artinya biaya operasional dakwah. Juyubuna itu kantong. Jaib itu, jaibun itu kantong itu. Kalau tadi disebut jaibatun azimah itu apa? Kantong yang besar, maksudnya itu lubang di alun-alun itu di lubang besar, kemudian dipenuhi kayu, bahkan memenuhi kayunya itu butuh waktu yang sangat lama. Bahkan sekiranya ada orang yang sakit pun ditunggu sembuhnya untuk bantu ngangkut kayu. Itu cerita Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Jangan Woco itu. Bahkan seorang wanita pun itu di istilahnya wajib membawa kayu. Sampai nanti ketika Ibrahim itu diikat, kemudian para hulu balang akan memasukkan ke api itu enggak
bisa karena terlalu panas. Ulu barangnya juga nggak berani kepanasan itu. Akhirnya dibikinkan apa namanya, manjanik. Manjanik itu ya pelontar atau ketapel atau pelinteng. Iya, itu baca tuh Qasasul Anbiya itu. Sampai itu mengundang ahli membikin manjanik itu dari wilayah lain, ya. Kota lain. Namanya Haizan. Dari kota apa namanya, nanti dibaca, aku lupa itu. Itu yo manjanike kaya ngapa nek nguncalke wong. Strukturnya gimana iki sing ahli? Apa dikei pring ngene ae dikene ketok. Mungkin plat kayu ngono gepeng ngono ya. Yo kene dikei dudukan ngene. Ngene talene ora mlayu engko. Ming kei dudukan ngono yo Ibrahim daleke kono. Kok yo iki ditarik ngono. Yo engko tali diel ane wancar ngono. Kebablasan. Presisi dik Nek mati ra kobong ning benjut. Ini ayo kemarin ana ahline kemarin. Sampai itu ya. Itu kira-kira nyalanya berapa lama kalau di seperti itu? Ngobong botol kae pirang dino? Itu di Qasasul Anbiya disebutkan 40 atau 50 hari api itu menyalanya itu. Masya Allah ya. Itu kisah ini memang sangat anulah. Sangat luar biasa. Sampai ibunya itu kangen sama Ibrahim itu. Sampai nanti dalam Qasasul Anbiya diterangkan ibunya itu menyusul karena saking cintanya sama Ibrahim, dan qadarullah dia juga tidak tersentuh oleh api ibunya itu. Siapa tadi namanya? Amilah itu sampai dikisahkan memeluk mencium Ibrahim itu ibunya itu. Ini the power of mother, the power of emak-emak, the power of mother. Emang 40 dino, ya kangen toh? Ya itu, makanya itu sampai mungkin nekat atau bagaimana ya, tapi qadarullah itu nyibu karena apinya udah dianu kan. Nanti di Al-Anbiya ayat 69 Allah berfirman kepada api itu apa? Ya naru kuni bardam wassalaman ala Ibrahim. Baik api, dinginlah kamu dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Jadi badannya tidak kena panas, pakaiannya juga tidak rusak, tetapi tali-tali yang mengikat itu putus terbakar api. Ya wis mukjizat ya wis rasa mau pikir. Itu was komat memikir. iso ya. Jenenge mukjizat kok. Ya, nanti sampai kemudian raja itu dikirimi oleh Allah apa? Nyamuk kan? Diapain nyamuk ya? Diserang nyamuk. Ya. Nanti dibaca sendiri. No. Ngono PR ya. Iya itu. Sampai nanti kemudian beliau terbebas, rajanya sudah terbukti salah dan mati ya. Kemudian Ibrahim menikah dengan Saroh. Saroh itu orang yang paling cantik di dunia. Sejak zaman Adam sampai manusia terakhir, yang tercantik itu Saroh, istrinya Ibrahim. Manusia terakhir. Nah, maka Nabi Yusuf itu nanti adalah cucunya Saroh. Maka tidak heran kalau dia punya cucu yang sangat tampan sedunia, karena neneknya orang yang paling cantik sedunia. Saroh punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Itu. Enggak mau walian. Oh.
Ya ora apa-apa mungkin lu ngerti wae kok itu ya. Yang kedua hijrah ke Mesir. Nah nanti dia setelah menikah dengan Saroh, kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke wilayah Kan'aniyin. Ini kan Kaldaniyin itu daerah Mesopotamia, daerah Babilonia tadi. Ya, kemudian dia hijrah ke Kaldaniyin atau wilayah Palestina. Kemudian di Palestina terjadi kelaparan, kekeringan yang sangat panjang. Kemudian dia hijrah ke Yaman. Yaman juga terkena wabah seperti itu sama. Kemudian dia hijrah ke Mesir. Nah di Mesir itu ada ujian yang baru. Apa rajanya? Yang nama rajanya itu? Abimalik. Nah, dalam Alkitab Abimelek. Abimalik itu. Ada kok namanya di Qasasul Anbiya itu ada beberapa riwayat. Yang satu ahli sejarah mengatakan namanya ini, yang satu ini. Tapi secara umum ya Abimelek itu. Abimalik itu namanya. Ya Fir'aun sih. Di Mesir itu yang dia sangat tergila-gila wanita. Sopo-sopo wanita sing ayu dipek. Mbuh bojone sapa? Karena tradisi di Mesir itu istri itu seperti barang. Bisa dibeli, bisa diminta, bisa dirampas. Jadi seperti itu kondisi sosiologi. Dalam ilmu sosiologi memang kondisi masyarakatnya seperti itu. Pada waktu Mesir kuno ya, sekitar 18 abad sebelum Masehi itu. Kondisinya seperti itu. Maka begitu Raja Mesir melihat Sarah, dirampas itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, kamu jangan mengatakan bahwa kamu istriku, tapi kamu mengatakan saudari perempuanku. Nanti dalam hadis yang panjang itu kan Ibrahim di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan di mahsyar, kemudian kelimpungan nggak diapa-apain kan sama Allah, itu didiamkan selama sehari 50.000 tahun. Itu kan manusia bingung semua, karena nyari Adam, suruh segera mohon pada Allah untuk kita itu mau diapakan, mbok segera gitu loh, jangan didiamkan kayak gini, cuma bingung gitu. Adam mengatakan, aku nggak sanggup, malu, dulu pernah melanggar perintah Allah. Coba kamu cari Ibrahim sana. Ibrahim juga malu karena dia pernah berapa kali? 3 kali. Kapan? Pas berhala. Heeh. Ngomong ke ngomong itu. Kayak sing dhewe. Terus itu pas ketemu rajanya. Mesir mau. Pertama itu dudu sing ra kelinganku sing pertama. Pertama ketika Ibrahim diajak ayahnya dan masyarakat untuk menyembah berhala, dia mengatakan, aku sakit. Itu ada, aku sakit. Sehingga dia tidak mau menyembah berhala-berhala itu. Ketika seluruh masyarakat menyembah berhala, kemudian ada perayaan hari besar, dia nggak ikut. Nah, kemudian setelah acara seremonial penyembahan berhala itu selesai, orang-orang pada keluar berburu mencari hidangan. Nah, Ibrahim masuk ke dalam kuil itu untuk menghancurkan. Nah, setelah dihancurkan, tinggalnya satu yang paling besar. Itu direkam tadi ada di situ nanti ayatnya, surat apa, ayat berapa itu. Kemudian kampaknya dicantelkan di tangannya berhala yang besar itu. Kemudian ketika ditanya, kamu yang menghancurkan berhala? Tidak, itu yang paling besar itu. Itu kan ngebong yang kedua. Yang ketiga adalah kui ngakoke istrinya sebagai saudari perempuannya.
Karena takutnya nanti kalau dia mengaku istrinya, nanti Ibrahim dibunuh oleh raja itu karena memamreh Sarah tadi. Itu. Maka kemudian diakoke saudari perempuan, dan Ibrahim juga mengatakan, bukankah kamu itu saudari perempuanku dalam Islam, gampangannya gitu. Karena di Mesir ini tidak ada orang yang bertauhid kecuali kita berdua, maka walaupun kamu itu istriku, adalah kamu saudaraku dalam agama itu. Tapi bohong, tapi kan untuk kebaikan. Tapi di hari kiamat beliau malu itu di padang mahsyar itu, sehingga tidak berani bermohon pada Allah. Kemudian bergulir ke Musa. Musa juga tidak sanggup. Karena apa? Tahun jotos uang mati. Kuaplok bisa mati. Apa banyak? Nah, kemudian bergeser ke Nabi Isa. Isa juga nggak sanggup, malu karena dianggap Tuhan oleh umatnya. Itu. Akhirnya lah bergulir kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu sudah 50.000 tahun. Kok rame juga. Wis saiki ngerti ya dik iso nunjukin ndi. Wis ngerti ta sekenane juga lagi Muhammad. Nek bocoran kan. Kok sik ado sing main kubur ya saya dikei bocoran kok. Ana pertanyaane papat gitu. Jawabane ya wis ono. Ning jarine ora ono remedi. Nah, masalahnya kan ya di situasi seperti itu. Dan orang-orang kan ya umat Muhammad itu kan umat yang terakhir. Umat sebelumnya kan dia pasti akan nyari nabi-nabi yang terdahulu. Wis ngumpul wis dinteni ya, kayak wis direne kayak ngene. Ya dene rasa melu rame-rame di. Ayo pindah. Mesti pokoke Muhammad sing Nah, makanya itu kan ya itulah apa istilahnya, garis besar kronologi sejarah itu memang sudah ada, tapi detailnya dan kedahsyatannya seperti apalah itu kan yang kita yang tidak tahu gitu. Tuh. Ini disahkan di Qasasul Anbiya halaman 175. Kemudian mengkhitankan diri sendiri di usia dewasa. Karena Rasul Ibrahim alaihissalam itu adalah manusia pertama yang khitan. Walaupun nanti di dalam sejarah itu para ulama di antara Imam Al-Bujairami itu menjelaskan ada 15 nabi yang lahir itu sudah dikhitan dalam keadaan terkhitan automatically. Program. Sudah oleh Allah sana udah dikhitan itu. Ada Adam, ada Noah, ada Syuaib dan lain sebagainya itu yang sudah dikhitan, yang lahir sudah terkhitan. Nanti dilihat sendiri siapa, saya juga lupa 15 nabi itu siapa aja. Nah, sedangkan Ibrahim itu pada usia 80 tahun beliau berkhitan. Ibrahim itu satu riwayat mengatakan umurnya 175 tahun, ada yang Abu Hurairah itu meriwayatkan 190 tahun, ada Ibnu Abbas itu 60 tahun ya supet 200 tahun ya. Yang tertinggi riwayat itu mengatakan Ibrahim itu 200 tahun. Jadi kalau 80 tahun ya ya itu. Nek rata-rata 63 kan ya berarti ya sekitar 30 tahun ya. Enggak? 30 tahun. Guntingnya ora potol. Orang nganggo gunting. Iya. Ono keprik. salah khusus Watu. Ono witring mau dikelas. Penjat piye ya. Wih, jadi wis.
Itu kalau yang lihat yang anak Afrika disunat itu lo ngeri toh. Hah? Pernah lihat enggak video ini? Alah ya apa? Lucu banget. Anak kurang apa? Pernah lihat di YouTube itu loh. Gitu dipekangeng ngono toh. Yo manuke ngono ditarik ngono. Yo dimundur ngono yo dipedunge lagi yo dituthuk tok. Sering kan ngomong Ngeri ngono. sunat biasa. Ngeri-ngeri sedap. Nek wong Afrika mau yo teknologi yo ora ngerti. Ana kuwi aku tau weruh video ini. Melong-melong ae bocah. Ya Allah ini. Kemudian yang fenomenal adalah menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam. As-Saffat ayat 102 dan seterusnya ayat 104 dan seterusnya nanti bisanya. Nah ini adik-adik ini pancingan ya, nanti dirujuk sendiri, dibaca sendiri. Tadi ini sudah ada alamat-alamat ini, bisa dilihat, dicek. Kemudian bagian yang kedua setelah nasab adalah karakter atau akhlak Ibrahim. Paling tidak ada 4 ini yang bisa kita tampilkan ya. Yang pertama adalah jujur, bersih hati, lurus, penuh kesetiaan dan penyayang. Kemudian yang kedua taat bulat-bulat dan tekun beribadah dengan cinta, mencapai puncak kedermawanan, mendidik umat dengan doa dan amal. Karakter Ibrahim 1, jujur, bersih hati, lurus, penuh kesetiaan dan penyayang. Ali Imran 67. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Hanifah itu artinya lurus. Musliman itu berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Dia anak jeneng Hanif. Nek wedok Hanifah. Ganti sono. Wis ana. Sono. Berarti Hanif. Tonggomu. Oh no, anaknya Mbak Lis. Hanif. Mbak Lis apa? Jenenge Hanif. Ya, kemudian beliau juga taat bulat-bulat dan tekun beribadah. Berserah diri kepada Allah secara total ya. Didhawuhi apapun itu dilakukan. Kemudian ini dalilnya tadi yang di hadis Bukhari dan juga Muslim. Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatin bil qudumi. Ibrahim alaihissalam berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan menggunakan kapak. Ya wong pertama kali manusia khitan. Itu Ibrahim. Ini kalau di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban itu tidak bil kudumi tapi fil kudumi. Bedanya apa? Seperti. Nek bil kudumi dengan kapak. Kalau fi di Kapak. di kudum itu maksudnya ada satu kampung namanya Kudum. Jadi Nabi Ibrahim menempati kampung namanya Kudum dan beliau mendapatkan perintah untuk khitan gitu loh. Bagi orang nganggo kampak. Tapi dalam riwayat Bukhari Muslim begini redaksinya bi pakai ba. Kalau di Imam Ibnu Hibban itu fi gitu. Makanya pemahamannya adalah beliau dikhitan di sebuah kampung namanya Kudum. Kayak sing nganggo kampak. Berang. Ya mungkin ya bisa juga sih. Karena itu debatable wong ya kita ndak tahu.
Nek nganggo berang, nganggo pesok kan ya mungkin ngeriling ngiris to. Nek nganggo apaan? Tok, langsung rampung. Nek ram leset. Ya itu. Ini. Bu, serampung. Itu ada marojik referensi bacaan. Ini karena memang waktunya ya besok kita lanjutkan seri berikutnya, masih ada beberapa yang belum kita terangkan tadi terkait karakter ya, mencapai puncak kedermawanan, mendidik umat dengan doa, kemudian juga ibroh, apa istilahnya ibroh itu kan pelajaran-pelajaran penting dari sejarah Ibrahim yang harus kita amalkan sekarang. Itu ibroh ya. Ibroh itu pelajarannya ya. Maka alat untuk mengambil ibroh itu namanya ma'bar. Ibarot jadi ma'baro. Ma'bar itu artinya jembatan. Berarti orang yang mengambil ibroh itu dengan ma'bar, dengan jembatan. Jembatan itu maksudnya ya menghubung. Jembatan itu kan menghubungkan kan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Karena terhalang oleh jurang, oleh sungai, oleh laut dan sebagainya. Nah, kita kan juga terhalang, antara kita dengan Ibrahim kan terhalang kurun waktu yang sangat lama. Maka harus ada jembatannya yang menghubungkan kita dengan Ibrahim. Itu apa? Sejarah. Nah, kita mau pelajari sejarah. Maka sejarah ini adalah ma'bar, jembatan untuk kita bisa memahami intisari pelajaran penting dari peri kehidupan perjuangan dakwah Ibrahim alaihissalam yang harus kita tiru di zaman sekarang. Moga-moga besok kita masih bisa diperjumpakan dan kita bisa belajar.